Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septen Wilson, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Informasi pertama hari ini, pemirsa, sebanyak 70 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Batu yang akan bertugas pada upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 resmi dikukuhkan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai. Pengukuhan ini berlangsung di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Mongtani serta dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimda dan juga orang tua serta wali dari anggota Paskibraka. Menjelang upacara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, PJ Wali Kota Batu mengukuhkan sejumlah 70 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Amungtani, Kota Batu. Di mana 70 anggota Paskibraka ini sebelumnya telah dilaksanakan seleksi baik dari segi mental dan fisik untuk kesiapan melaksanakan tugas. Mereka merupakan perwakilan siswa-siswi yang terpilih dari SMA, SMK sekota Batu. Dalam momen pengukuhan ini, para Paskibraka mengambil ikrar di hadapan bendera merah putih. Ikrar tersebut berisi janji setia mereka terhadap tanah air Indonesia dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses selanjutnya adalah pemasangan evolet oleh PJ Wali Kota Batu secara simbolis di pundak anggota Paskibraka laki-laki dan Paskibraka perempuan sebagai tanda pengukuhan Paskibraka tahun 2023. Pengukuhan berlangsung dengan khidmat serta disaksikan langsung oleh jajaran Forkopimda dan juga orang tua dari para anggota Paskibraka. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai yang bertindak sebagai pembina upacara pengukuhan berharap kepada seluruh anggota Paskibraka yang baru saja dikukuhkan ini nantinya dapat mengemban tugas negara serta bisa menjalankan setiap prosesi dengan baik. Terlebih sebagai putra-putri Indonesia pilihan harus mampu memberikan energi positif bagi generasi muda lainnya untuk menyebarkan semangat nasionalisme.
tugas negara ini adalah mereka harus mengemban bagaimana kesuksesan di dalam pengibaran bendera dan juga penurunan bendera. Tentunya kenapa di pemerintah memberikan penghormatan khusus bagi Paskibraka itu, di mana tugas mereka yang nantinya akan dilaksanakan tanggal 17 pagi dan sore, kita berharap ada kesuksesan, kelancaran, dan juga keberhasilan di dalam melakukan tugas negara ini. Karena mengibarkan bendera ini kan tidak gampang. Dan saya yakin pada saatnya mereka dikukuhkan tadi sebagai pasukan pengibar bendera, pasti ada kepercayaan yang tinggi kepada mereka karena mereka adalah orang-orang pilihan. Dari seluruh sekolah yang ada di Kota Batu ini, mereka yang terbaik yang terpilih. Saya berharap bahwa setelah mereka nanti menjadi pasukan pengibar bendera dan berhasil dan sukses, tidak berhenti di sini. Mereka akan mengkader adik-adiknya yang lain supaya mempunyai jiwa yang sama. Usai prosesi pengukuhan Paskibraka, PJ Wali Kota Batu beserta seluruh jajaran Forkopimda dan para undangan yang hadir memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang baru saja dikukuhkan. Diketahui dalam konteks pelaksanaan upacara pengibaran bendera di Kota Batu nantinya, pasukan pengibar bendera pusaka terbagi menjadi 3 kelompok sesuai simbolisasi tanggal proklamasi kemerdekaan RI, yaitu 17, 8, dan 45. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Sementara itu bertempat di ruang rapat paripurna Sekretariat DPRD Kota Batu, anggota DPRD beserta PJ Wali Kota dan juga jajaran Forkopimda Kota Batu serta jajaran SKPD melaksanakan kegiatan rapat paripurna mendengarkan pidato kemerdekaan. Bertempat di ruang rapat paripurna Sekretariat DPRD Kota Batu, DPRD beserta PJ Wali Kota Batu dan jajaran Forkopimda Kota Batu serta jajaran SKPD melaksanakan kegiatan rapat paripurna mendengarkan pidato kemerdekaan RI ke-78. Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu, menurutnya pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, dan awak media, serta partai politik, politisi, aparat pemerintah, dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Presiden Joko Widodo sangat menghargai upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok kehaluan negara, serta menguatkan kerjasama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara. Kontribusi Badan Pemeriksa Keuangan juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. Komisi Yudisial terus aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan,
Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini beberapa informasi seputar jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ayo, semarakan HUT RI ke-78 dengan cara 1. Mengibarkan bendera merah putih. 2. Memasang dekorasi kemerdekaan. 3. Mengimplementasikan logo dan desain HUT ke-78 ke dalam berbagai media. 4. Menyelenggarakan beragam kegiatan untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. 5. Pada 17 Agustus pukul 10.17 sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat, menghentikan semua kegiatan untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selama 350 tahun lamanya, Indonesia menjadi wilayah jajahan yang dikuasai oleh Belanda. Dan selama 3 tahun berikutnya, Jepang mengambil alih penguasaannya. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia II, menciptakan kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Soekarno, menggema semangat perjuangan dan harapan bagi rakyat Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan besar dalam perang kemerdekaan melawan Belanda yang berusaha mengembalikan kolonialisme, Indonesia tidak gentar. Melalui perjuangan yang gigih dan taktik diplomasi yang bijaksana, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya hingga akhirnya diakui oleh Belanda. Sejak itu Indonesia menjadi bangsa merdeka yang berdaulat dan mulai membangun identitas nasional yang kuat. Dirgahayu Indonesia ke-78 tahun. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News dan kita masuk ke informasi selanjutnya. Sebagai wujud penghormatan kepada para pejuang yang sudah berkorban jiwa raga untuk kemerdekaan, Dinas Sosial bersama organisasi masyarakat melakukan pembersihan di Taman Makam Pahlawan Kota Batu. Kegiatan rutin jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tersebut diikuti oleh Tagana, pekerja sosial masyarakat,
pengolah data desa, pendamping KPH, masyarakat hingga unsur kepemudaan lainnya. Beginilah yang terlihat di area Taman Makam Pahlawan TMP Kota Batu dalam rangka menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Dinas Sosial Kota Batu bersama organisasi masyarakat dan para generasi muda di Kota Batu melaksanakan kegiatan pembersihan di area Taman Makam Pahlawan yang terletak di Jalan Suropati, Kelurahan Ngagli, Kota Batu. Kegiatan pembersihan ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus tanda terima kasih kepada para pejuang dan pendahulu yang sudah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pembersihan yang dimulai pukul 07.00 pagi ini dimulai dari memotong rumput dengan menggunakan mesin pemotong. Dilanjutkan dengan membersihkan batu nisan dan dinding makam yang kotor. Kepala Dinas Sosial Kota Batu Ririk Mashuri menjelaskan bahwa kegiatan pembersihan TMP ini merupakan kegiatan rutin jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan ini kegiatan pembersihan diikuti oleh ratusan peserta dari Dinas Sosial, para anggota Taruna Siaga Bencana Tagana, pekerja sosial masyarakat, pengolah data desa, TRC, pendamping KPH, mahasiswa hingga unsur kepemudaan lainnya. Dan rencananya pihak Dinas Sosial juga akan memasang lampu penerangan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan malam renungan suci menjelang upacara HUT RI yang ke-78. Dinas Sosial Kota Batu bersama dengan Koordinator Tagana Kota Batu, Pak Purwali, dan seluruh dari pilar-pilar sosial Kota Batu, kita bersama-sama saat ini pada tanggal 15 ini untuk membersihkan Taman Makam Pahlawan. Jadi kami dari Dinas Sosial berpartisipasi bagaimana kami diberikan tanggung jawab di Taman Makam Pahlawan ini untuk selalu ada kebersihan, kemudian penataan mulai dari pagar keliling ini kami sudah perbaiki, kemudian ada tanam-tanaman yang dalam hal ini kami berikan menara pecut yang di belakang ini semuanya. Kemudian kita memasang umbul-umbul dan besok malam atau besok pagi itu ada pemasangan dari lampu-lampu LED LED dan hiasan bunga-bunga. Dan nanti untuk malam renungan suci itu kami sudah siap dipakai bersama Forkompinda Kota Batu dan undangan semuanya dari OPD maupun dari tokoh-tokoh masyarakat Toga Toma yang akan diundang. Sementara itu, Koordinator Tagana Kota Batu Simon Purwo Ali menjelaskan bahwa sebagai pilar-pilar sosial dan generasi muda di Kota Batu bersinergi dengan Dinas Sosial dan unsur terkait lainnya untuk mengatasi bencana sosial termasuk kenakalan remaja, kemiskinan maupun penyalahgunaan obat terlarang, sehingga terwujud generasi muda yang akan berperan penting dalam membangun kebinekaan dan persatuan nasional, di mana pendidikan dan pembinaan karakter akan menjadi kunci utama untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kami sebagai pilar-pilar sosial sekaligus generasi muda di Kota Batu, kami sangat antusias untuk mengisi kemerdekaan ini karena kewajiban kami sebagai generasi muda untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme di negara kita. Kami hanya mengisi, melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Maka itu wajib hukumnya bagi generasi muda untuk tetap semangat dalam mengisi, mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita. Terima kasih, merdeka. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, aksi mengecam atas nonaktifnya BPJS PBI di daerah terus berlanjut. Kali ini puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam turun ke jalan. Mereka menuntut pemerintah daerah segera selesaikan masalah BPJS serta mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Kabupaten Malang membakar ban bekas di pintu gerbang kantor Bupati Malang di Pendopo Kabupaten Malang Selasa 15 Agustus 2023.
Mereka mengecam atas nonaktifnya 670.000 lebih peserta BPJS BPID penerima bantuan iuran daerah. Unjuk rasa massa HMI itu menuntut Bupati Malang Muhammad Sanusi agar tindak lempar tanggung jawab terhadap ruwetnya pelayanan kesehatan. Sebab masalah ini berbuntut penonaktifan BPJS Kesehatan bagi ratusan ribu masyarakat miskin. Dalam aksinya, massa HMI meminta agar pemerintah daerah untuk mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Selain itu, puluhan mahasiswa menuntut Pemkab Malang untuk transparansi soal data dan anggaran terkait BPJS PBID. Pemkab Malang harusnya berkoordinasi secara baik mengenai hal ini melalui Dinkes dengan pihak BPJS. Itu dengan perkembangan informasi terbaru ya berkaitan dengan BPJS PBID. Ya tentu kami berharap ya karena simpang siurnya informasi ada kejelasan dari pihak pemerintah Kabupaten Malang ya terkait dengan transparansi anggaran itu sebenarnya berapa. Karena kalau misalkan 670 sekian jiwa itu ya memang telah didata tetapi tidak diketahui oleh pemerintah Kabupaten Malang, ini kan berarti BPJS, bukan pemerintah Kabupaten Malang. Tetapi kan kami menganggap bahwa pemerintah Kabupaten Malang harusnya melakukan koordinasi secara baik ya berkaitan dengan ini melalui Dinas Kesehatan, kemudian ke pihak BPJS. Jangan kemudian BPJS ini langsung kemudian mendata 600 sekian ribu jiwa itu dan tiba-tiba pemerintah Kabupaten Malang menanggung iuran itu ya dan sekarang hutang sampai 48 miliar. Jadi itu yang kami harapkan transparansi. Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto saat menemui mahasiswa menegaskan segera menyelesaikan permasalahan terkait BPJS. Dalam hal ini Bupati Malang Muhammad Sanusi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Diah Yuli Astuti melakukan pertemuan dengan BPJS soal carut marutnya data. Apa yang menjadi masukan adik-adik semuanya, tentunya ini harus segera kami tindak lanjuti. Khusus kaitannya dengan BPJS Kesehatan, saat ini Pak Bupati bersama BPJS dan fasilitasinya dari Kejaksaan hari ini sedang menyelesaikan atas, kalau saya boleh jujur, ya carut-marutnya ya, data. Yaitu karena banyak kematian, kemudian yang kemarin mandiri, seluruhnya itu harus kami bayar. Yang akibatnya apa? Kalau itu dipaksakan, yang diuntungkan mohon maaf BPJS. Didik menambahkan penonaktifan BPJS sementara per 1 Agustus 2023 sifatnya sementara karena carut marutnya data yang dimiliki, sehingga ada kewajiban-kewajiban yang akhirnya membuat anggaran membengkak. Dengan ini Bupati sedang rekonsiliasi terkait data yang masuk BPJS dan berapa kewajiban Pemkab Malang harus bayar. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Dan pemirsa, beberapa informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak.
Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Agropolita News. Kita masuk informasi selanjutnya. Bertempat di Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, PJ Wali Kota Batu bersama dengan DPRD Kota Batu melaksanakan rapat paripurna terkait dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Kota Batu tahun anggaran 2024. Bertempat di Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, PJ Wali Kota Batu bersama dengan DPRD Kota Batu melaksanakan rapat paripurna terkait penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kota Batu tahun anggaran 2024. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Pawai menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun politik terbesar di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut akan diselenggarakan pemilihan umum, pemilu, dan pemilihan kepala daerah pilkada secara serentak. Pemilu akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Sedangkan pilkada serentak akan digelar tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab sebelumnya pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Diharapkan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara serentak pada tahun yang sama akan mampu menghasilkan pemerintahan baik di pusat maupun daerah yang lebih stabil. Karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 5 tahun ke depan, dengan kata lain penyelenggaraan pemerintah baik pusat dan daerah akan dimulai masa jabatan dengan durasi 5 tahunan. Kemudian dilembagakan supaya dilakukan pada tahun yang sama. Selanjutnya dengan pemilu dan pilkada yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024, sudah barang tentu akan menjadi kerja besar dan kerja keras semua pihak, khususnya para penyelenggara pemilu dan partai politik.
Selain itu, dengan serentaknya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 juga berimplikasi pada membengkaknya anggaran yang harus dipersiapkan dalam tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, pemilu dan pilkada serentak akan menjadi salah satu poin prioritas dalam anggaran tahun 2024. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya, masih dari informasi yang sama pemirsa, dalam rapat paripurna ini PJ Wali Kota Batu mengharapkan dukungan dan juga kerjasama eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rapat paripurna bersama dengan anggota Dewan, PJ Wali Kota Batu dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 pada dasarnya merupakan tugas dan kewajiban konstitusional sekaligus sebagai aktualisasi dari prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bahwa dengan kata lain eksekutif dan legislatif bersama-sama saling memberikan dukungan dan berkontribusi sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pada tahap evaluasi dan pelaporan. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan agar kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran masing-masing. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Kota Batu yang telah memberikan pandangannya berupa saran dan masukan serta koreksi sekaligus memberikan persetujuan terhadap dokumen KUA dan PPAS tahun 2024 yang telah disampaikan pada rapat paripurna DPRD pada 14 Juli 2023. Saran dan masukan yang disampaikan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dan catatan penting dalam tahapan lebih lanjut pada saat penyusunan dan pembahasan Raperda APBD tahun 2024. Hal ini penting agar nantinya dapat diwujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menyanyikan puluhan lagu pop Jawa yang sedang hits di telinga masyarakat, Happy Asmara, artis nasional yang sedang naik daun, hadir di Kota Malang meramaikan prosesi wisuda yang digelar oleh IKIP Budi Utomo Malang Selasa 15 Agustus yang lalu. Diiringi Royal Crown Entertainment, Happy Asmara menghipnotis ratusan wisudawan serta para wali wisudawan dan tidak terkecuali tamu undangan lainnya. Menyanyikan puluhan lagu pop Jawa yang sedang hits di telinga masyarakat, Happy Asmara, artis nasional yang sedang naik daun, hadir di Kota Malang meramaikan prosesi wisuda yang digelar oleh IKIP Budi Utomo Malang Selasa 15 Agustus 2023. Diiringi Royal Crown Entertainment, Happy Asmara mampu menghipnotis ratusan wisudawan serta para wali wisudawan, tidak terkecuali tamu undangan lainnya dengan lagu-lagunya yang sudah viral. Setidaknya ada 10 lagu yang dibawakan oleh Happy Asmara, penyanyi cantik mantan Denny Setiawan atau lebih dikenal dengan nama panggung Denny Cakna saat mengawali karirnya hingga terkenal sampai saat ini. Dalam prosesi wisuda bernuansa happy ini, pihak kampus Ibu pun membuat desain panggung yang megah seperti panggung ala televisi nasional dan disiarkan live di IG IKIP Budi Utomo. Tentu saja penampilan Happy Asmara di wisuda IKIP Budi Utomo tahun ini terasa berbeda dan wisudawan serta orang tuanya benar-benar dibuat happy bisa melihat dan mendengarkan langsung lagu-lagu hits dari penyanyi aslinya. Hanya saja memang Happy Asmara sudah tidak bersama lagi dengan Denny Cakna. Tak mau ketinggalan, sang rektor IKIP Budi Utomo, sapaan akrabnya, juga menyumbangkan suaranya duet bersama Happy Asmara dengan judul lagu Sakit Rindu.
Sekedar perlu diketahui, tahun ini Iki Budi Utomo telah mewisuda 732 lulusan sarjana dan pasca sarjana 2023. Para wisudawan Iki Budi Utomo Malang terdiri dari 8 program studi, mulai dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Olahraga S2. Acara wisuda kali ini bertema proses happy sukses menanti. Ini sebagai upaya menepi suasana akademik tidak harus ditempuh dengan cara kaku dan menyeramkan. Selain itu, wujud nyata komitmen Iki Budi Utomo Malang untuk menyelenggarakan pendidikan dengan proses yang membahagiakan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Saudara, Tarakan, Kalimantan Utara dikenal bukan hanya sebagai kota perbatasan terpenting di Indonesia, tetapi juga sebagai tuan rumah bagi berbagai kebudayaan dan tradisi lokal yang kaya. Salah satu budaya yang menarik untuk dikunjungi adalah rumah adat Baloi Adat Tidung yang melekat erat dengan masyarakat suku Tidung yang tinggal di wilayah ini. Seperti apa saja bentuk bangunannya, berikut liputannya. Rumah adat Baloi Adat Tidung merupakan rumah tradisional yang menjadi simbol identitas dan keberlanjutan budaya suku Tidung. Baloi berarti rumah dan Adat Tidung merujuk kepada suku Tidung yang mendiami daerah ini sejak lama. Rumah adat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tidung, baik sebagai tempat tinggal, tempat berkumpul, maupun tempat upacara adat dan kegiatan budaya lainnya. Salah satu ciri khas rumah adat Baloi Adat Tidung adalah bentuknya yang melambangkan filosofi kehidupan suku Tidung. Rumah ini memiliki atap bercerobong dengan 3 puncak yang merupakan simbol dari 3 nilai penting dalam kehidupan suku Tidung, yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan berkelanjutan dengan lingkungan alam sekitar. Rumah adat Baloi Adat Tidung juga memiliki konstruksi yang kuat dan kokoh dengan dinding dan atap yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu ulin. Kayu ulin adalah bahan yang tahan terhadap serangan rayap dan hama lainnya, serta mampu bertahan dalam kondisi cuaca ekstrim. Sifat-sifat ini membuat rumah adat Baloi Adat Tidung dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Selain fisiknya yang menarik, rumah adat Baloi Adat Tidung juga memiliki ruang dalam yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian paling depan rumah ini disebut pelaminan yang digunakan untuk menyambut tamu dan sebagai tempat mengadakan upacara adat. Bagian lainnya terdiri dari limpasan, berfungsi sebagai tempat tidur dan tempat berkumpul keluarga, serta tangga palau yang menghubungkan lantai dasar dan lantai atas rumah. Dalam budaya suku Tidung, rumah adat Baloi Adat Tidung bukan hanya sekedar bangunan tempat tinggal, akan tetapi juga melambangkan nilai-nilai sosial dan spiritual mereka. Rumah adat ini merupakan tempat di mana tradisi turun-temurun dan pengetahuan budaya suku Tidung dapat dijaga dan dilestarikan. Mereka mengajarkan generasi muda tentang tradisi, bahasa, dan cara hidup yang diwarisi dari nenek moyang. Dengan adanya rumah adat Baloi Adat Tidung, masyarakat suku Tidung berusaha mempertahankan identitas dan kebudayaan mereka di tengah arus globalisasi yang semakin meluas. Rumah adat ini menjadi simbol kebanggaan dan keuntungan untuk mengembangkan pariwisata lokal, serta menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam kekayaan budaya Indonesia. Rumah adat Baloi Adat Tidung adalah salah satu aset budaya yang berharga dan patut diapresiasi di Indonesia. Melalui pengenalan dan penjagaan yang baik terhadap rumah adat, masyarakat dapat terus memperkaya keberagaman budaya dan menjaga warisan budaya yang lekat dengan identitas bangsa. Dari Provinsi Kalimantan, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa, kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan saya saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
lancar.